Maka Maliki Yaumiddin itu artinya kita mentaati perintah Allah sesuai yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin-pemimpin kalian, taat pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih fi syai'in, dalam sesuatu apapun, besar kecil, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan ke Allah dan Rasul. Bukan kalau besar kita kembalikan ke Allah dan Rasul, kecil pun kita kembalikan ke Allah dan Rasul. Berselisih ini seperti apa? Allah dan Rasul di situ pandangannya apa? Firmannya apa? Sabdanya apa? Farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah, kalau kalian beriman. Artinya syarat beriman itu 3, Pak. Yang pertama, berselisih kembali ke Allah dan Rasul. Yang kedua, ketika Allah dan Rasul memutuskan, imani, percaya dan ridha. Yang ketiga, kalau Rasul sudah wafat, kembalikan ke Quran dan sunnahnya baginda Rasul. Itu syarat iman dalam ayat kita bacakan 599 surat An-Nisa. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah, kalian beriman ke hari akhir, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Rasul suatu ketika beliau duduk mengatakan kepada para sahabat, yushiku ayati ala ahadikum, yang aku paling khawatirkan terhadap umat ini, tiba-tiba datang sebuah laranganku kepada mereka. Mereka sambil duduk ala arikatihi, di atas sofanya, kemudian dia berteriak mengatakan, bainana wa bainakum kitab Allah, yang jadi hukum antara kita itu cuma kitab Allah, Al-Quran. Yang dihalalkan Quran kami halalkan, diharamkan Al-Quran kami haramkan. Baginda Rasul marah, beliau mengatakan, kalau kondisi seperti itu kalian tidak beriman, apa yang aku haramkan sama seperti apa Quran haramkan, apa yang aku halalkan sama seperti apa yang Quran halalkan. Tidak ada beda Al-Quran dengan sunnahnya baginda Rasul yang sahih. Semuanya kembali kepada satu sumber. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. La yantiqu anil hawa, Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu. Fa innahu wahyun yuha, itu cuma wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat para sahabat itu, kalau Rasul sudah mengatakan, mereka terima, mereka jalankan. Terima, jalankan. Ummu Habibah itu perawi hadis yang salat 12 rakaat dibangun rumah di syurga. Selepas itu beliau mengatakan, ma taraktuhunna, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari baginda Rasul. Tidak pernah aku tinggalkan. Rupanya perawi dari tabi'in itu bernama Anbasah. Anbasah ini juga mengatakan demikian, semenjak aku dengar dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat rawatib. Anbasah ini meriwayatkan hadis kepada Amr ibnu Aus. Amr ibnu Aus juga mengatakan, semenjak aku dengar dari Anbasah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Amr bin Aus menyampaikan hadis ini kepada satu tabi'in lain yang bernama Nu'man ibnu Salim. Nu'man ibnu Salim mengatakan, semenjak aku dengar dari Amr bin Aus, tidak pernah aku tinggalkan. Sampai ke kita, tiba-tiba kita yang mengatakan, selalu aku tinggalkan. Itu perawi musalsal deh. Hadis musalsal itu menarik. Hadis dinukilkan secara sifat dan bentuknya. Bagaimana disifatkan? Mereka mengatakan, ditambah ucapan, ditambah ucapan. Aku tidak pernah meninggalkan. Aku tidak pernah meninggalkan. Aku tidak pernah meninggalkan. Ali diajarkan oleh baginda Rasul, kalau mau tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, genap 100 kali. Ali mengatakan, ma taraktuhunna, aku tidak pernah meninggalkan semenjak aku dengar dari baginda Rasul. Ini bukan seperti kita, Pak.
Ini Rasulullah, saya kurang ini, coba cari dulu pendapat lain. Kadang-kadang menariknya, umat ini menarik sekali. Kalau kita bicara tentang Imam Syafi'i sudah selesai kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau kita katakan ini Rasulullah, kita masih berpikir. Jadi di mana standar kita, masdar talaqi kita? Bagaimana kita mengambil keilmuan Allah itu? Allah Rasul Maliki Yaumiddin, ini juga ada makna implisitnya. Kalian akan dihisab dan persiapkan amal kalian ketika dihisab. Amal yang terbaik, kata Imam Ibn Waraj, itu yang kalian punya jawaban ketika kalian berdiri di hadapan Allah. Itu amal terbaik.